Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, kita lanjut topik kita ya, yaitu membahas tentang bagaimana sih peran manifesto politik di tahun 1925, kemudian Kongres Pemuda 1928 dan Kongres Perempuan, dan bagaimana proses terbentuknya identitas kebangkitan nasional. Topik kita kali ini anak didik kami sekalian merupakan kelanjutan dari zaman penjajahan bangsa barat di Indonesia sampai dengan dampak pengaruh penjajahan bangsa barat di Indonesia yang ternyata pada akhirnya mengalami yang namanya terbentuknya kebangkitan nasional, gitu ya. Kita bahas satu persatu bagaimana sih peranan manifesto politik tahun 1925. Manifesto politik merupakan suatu pernyataan terbuka tentang apa? Tentang tujuan dan pandangan bangsa Indonesia dalam masalah kenegaraan gitu ya, yang mana salah satu organisasi penghimpun Indonesia mengutarakan manifesto politik dengan 4 pokok pikiran, diantaranya adalah menyatakan kesatuan nasional, memperkuat solidaritas, dan non-kooperasi. Non-kooperasi yang dimaksud adalah bahwasannya tidak mau bekerja sama dengan si pihak Belanda, akan tetapi kemerdekaan itu harus diraih oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ikut campur orang dari luar. Berikutnya adalah swadaya. Swadaya ini apa? Swadaya adalah kekuatan untuk mengembangkan berbagai alternatif, baik dalam bidang nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum gitu ya. Jadi itulah 4 pokok pikiran dari organisasi penghimpun Indonesia yang mengutarakan manifesto politiknya gitu ya. Selanjutnya kita bahaslah Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini dilaksanakan, kita lihat anak didik kami sekalian, Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan dengan tujuan dan tempatnya gitu ya, yaitu tempatnya di Jakarta 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Jadi Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada tahun 1926 ya anak didik kami sekalian. Kemudian yang memprakarsai terwujudnya Kongres Pemuda pertama ini adalah Penghimpun Pemuda Pelajar Indonesia atau singkatan dari P3I. Ketuanya si Muhammad Tambrani dan anggotanya terdiri dari si Bahder Johan, kemudian Sumarto, Jantol, Soulehui, Paul Vinontuan. Berikutnya anak didik kami sekalian, hasil dari Kongres Pemuda pertama diantaranya adalah semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi yang disebut Organisasi Pemuda Indonesia. Berikutnya hasil dari Kongres Pemuda pertama adalah akan dilaksanakan Kongres kedua gitu ya. Makanya Kongres Pemuda itu ada 2 ya anak didikan sekalian, Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kita lihat isi dari Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan tempatnya di Gedung Indonesia Club atau disebut dengan IC di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito dan dihadiri oleh kurang lebih 750, dan diantaranya itu adalah masing-masing wakil dari perkumpulan pemuda. Apa sih hasil kongres dari pemuda kedua ini? Diantaranya adalah terwujudnya atau terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda. Apa sih isi dari Sumpah Pemuda itu? Yaitu berupa tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Berikutnya diantaranya adalah bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia,
berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, gitu ya. Berikutnya anak didik kami sekalian, kita lihat Kongres Perempuan. Kongres Perempuan ini diprakarsai oleh para tokoh-tokoh perempuan yang ingin memperjuangkan derajat dan semangat emansipasi perempuan. Kita tahu ya anak didik kami sekalian, dulu pada zaman masa penjajahan bangsa barat di Indonesia, golongan perempuan dengan laki-laki itu sangat berbeda kelasnya, yang mana perempuan itu hanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya hanya di dapur saja. Sementara setelah diprakarsainya kebangkitan nasional adalah muncul kesadaran dari beberapa perempuan yang ingin memperjuangkan derajat yang sama dengan laki-laki, yaitu dengan cara emansipasi perempuan. Kenapa? Karena di sini perempuan berpikir bahwasannya perempuan itu harus ikut terlibat juga untuk upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan turun tangan sebagai turut ke lapangan dalam menciptakan perjuangan kemerdekaan. Bahwasannya kemerdekaan itu tidak diraih hanya laki-laki saja, akan tetapi seluruh masyarakat seluruh Indonesia, gitu ya. Di antara tokoh-tokoh pejuang emansipasi perempuan yang ingin setara derajat antara laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan atau memperebutkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa barat, di antaranya ada Raden Ajeng Kartini, kemudian Raden Dewi Sartika, berikutnya adalah Maria Maramis. Karya dari si Raden Ajeng Kartini diantaranya adalah Dus Ten Tulits, yang artinya adalah habis gelap terbitlah terang. Berikutnya adalah kemudian diterbitkannya isi tentang posisi wanita di dalam keluarga. Apa sih peran perempuan itu di dalam keluarga? Bagaimana perannya dalam adat istiadat? Kemudian bagaimana sih keterbelakangan wanita di Indonesia, gitu ya. Jadi Indonesia dulunya itu perempuannya itu sangat-sangat terbelakang. Jadi tugasnya itu hanya di dapur saja, gitu ya. Jadi dalam tulisan tersebut si Kartini mengutarakan permintaan. Di antaranya adalah bahwasannya wanita Indonesia itu harus diberi pendidikan yang sejajar dengan laki-laki atau pria. Berikutnya, setiap wanita itu harus berpartisipasi dalam kemajuan yang bersikap apa? Sebentar ya anak didik kami sekalian. Yaitu berpartisipasi dalam kemajuan untuk menolak bersifat konservatif terkait oleh adat istiadat, gitu ya. Jadi itulah permintaan si Kartini dalam tulisannya. Tokoh-tokoh pendukung Raden Ajeng Kartini ini yaitu adalah ada Raden Adipati Djoyo-Diningrat yang merupakan suami dari si Raden Ajeng Kartini sendiri. Cara yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam menopang si karyanya si Kartini ini diantaranya adalah mendirikan sekolah perempuan, gitu ya. Jadi dengan didirikannya sekolah perempuan di rumahnya sendiri, maka dari sini mulailah perempuan mengenal yang namanya sekolah, gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya perempuan itu tidak mengenal yang namanya belajar, tidak tahu yang namanya membaca. Akan tetapi sejak gagasan dari Raden Ajeng Kartini, setiap perempuan di Indonesia mendapatkan hak yang sederajat di Indonesia sampai dengan saat ini. Makanya setiap lahirnya Raden Ajeng Kartini diperingati sebagai Hari Ibu Kita Kartini. Semenjak prakarsa beliaulah masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia khususnya yang perempuan mengenal yang namanya membaca tulis dan mencapai pendidikan sampai dengan ke jenjang yang tertinggi yang sama derajatnya juga sama dengan laki-laki, yaitu berhak memperoleh kedudukan dimanapun sebagai pemimpin kalau dia mampu atau berkompeten, gitu ya. Berikutnya anak didik kami sekalian, ada si Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini merupakan tokoh yang melanjutkan perjuangan si Raden Kartini.
Kemudian berikutnya dia menyusul mendirikan sekolah yang disebut dengan Sekolah Keutamaan Istri yang didirikan di Bandung pada tahun 1904 gitu ya. Jadi si Dewi Sartika inilah berikutnya tokoh yang mempertahankan dan melanjutkan karya atau perjuangannya si Raden Ajeng Kartini gitu ya. Semenjak dari kedua tokoh ini, maka muncullah beberapa gagasan-gagasan dan perkumpulan wanita di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di antaranya perkumpulan Kartini Food, Putri Merdeka, Maju Kemuliaan, Wanita Rukun Santoso, Budi Wanito, Kerajinan Amai Setia, Serikat Kaum Ibu Sumatera, Inatuni, dan Gorontalo Muhammad Dosi, Vrouwenvereniging gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya penggagas dari emansipasi perempuan itu adalah ibu kita Raden Ajeng Kartini, yang berikutnya mulailah muncul organisasi-organisasi perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan persamaan derajat dengan laki-laki dan untuk memprakarsai emansipasi perempuan gitu ya. Berikutnya adalah Kongres Perempuan yang dihadiri beberapa wakil organisasi. Ini adalah kegiatan berikutnya, yaitu diikuti oleh Sukamto, kemudian Nyai Ki Hajar Dewantara, Nona Sayutin. Jadi hasilnya itu adalah membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia, merumuskan tujuan diantaranya mempersatukan cita-cita usaha untuk memajukan wanita Indonesia, mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita gitu ya. Berikutnya adalah Kongres Perempuan Pertama. Kongres Perempuan Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1929 di Jakarta, di mana kongres ini terjadi perubahan nama dari Perserikatan Perempuan Indonesia atau P2I menjadi Perserikatan Penghimpun Istri Indonesia atau P2I2 gitu ya. Sementara untuk Kongres Perempuan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 dipimpin oleh Nyai Sri Mangunsarkoro. Hasilnya adalah masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga itu dilaksanakan di Bandung sekitar 23 sampai dengan 28 Juli 1938 yang dipimpin oleh Nyai Maria Ulfa. Hasilnya adalah disepakatilah tanggal lahir Perhimpun Perempuan Istri Indonesia pada tanggal 22 Desember dan diperingati sebagai Hari Ibu. Makanya setiap tanggal 22 Desember diperingatilah sebagai Hari Ibu gitu ya anak didik kami sekalian. Demikianlah topik pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di review materinya, dibaca buku materi terkait, dan ditonton video-video yang berhubungan dengan topik kita kali ini untuk menambah wawasan dan literasi kalian. Semangat belajar dan sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Sekian dan terima kasih.